Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pernyataan diri dosen dalam unjuk Tridharma Perguruan Tinggi. Perkenalkan, nama saya Iman Supriyadi, STMM, dengan NUPTK 73587662130163. Saya sebagai salah satu dosen tetap pada program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardika Surabaya. Sebagai seorang dosen, saya telah melakukan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Berikut pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran yang saya lakukan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yaitu Manajemen Keuangan yang merupakan perizinan pengajaran yang saya tetapkan selama ini. Delivery saya menyediakan bahan ajar bagi mahasiswa untuk dapat belajar agar materi yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa, memberikan contoh yang aplikatif interaction pembelajaran tatap muka antara saya sebagai dosen dan mahasiswa di kelas dapat berupa tanya jawab dan diskusi guna memaksimalkan pembelajaran di mana asesmen digunakan untuk mengatur keluasan dan kedalaman materi yang sudah dipelajari mahasiswa dan mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran secara objektif, di mana asesmen dapat berupa penugasan, hasil proyek, kuis, UTS, dan UAS. Sebelum masuk pada video pembelajaran, saya akan menyampaikan beberapa hal tentang mata kuliah ini seperti deskripsi mata kuliah, tujuan mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, dan sistem penilaian di mana kode mata kuliah ini adalah 22220058 pada semester 2 dengan beban SKS yaitu sebanyak 3 SKS. Adapun untuk deskripsi mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang konsep dasar manajemen keuangan, prinsip, teknik, serta praktik kepengelolaan keuangan perusahaan yang berkaitan dengan fungsi investasi, fungsi pembelanjaan baik untuk kepentingan jangka pendek maupun jangka panjang, serta keputusan dividen. Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep dasar manajemen keuangan, mampu melakukan analisis serta memecahkan permasalahan keuangan perusahaan, merencanakan, mengendalikan, menyusun, dan menganalisis laporan keuangan, serta menerapkan teknik-teknik analisa keuangan perusahaan yang berkaitan dengan fungsi investasi, fungsi pembelanjaan, baik untuk kepentingan jangka pendek maupun jangka panjang, serta keputusan dividen, di mana materi ini tersebut meliputi konsep dasar manajemen keuangan, rasio keuangan, kebijakan modal kerja, manajemen kas, manajemen piutang, inventory management, time value of money, capital budgeting, cost of capital atau biaya modal, capital structure and leverage, kemudian kebijakan dividen, yang terakhir terkait dengan merger dan akuisisi. Adapun untuk capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu memahami prinsip dasar manajemen keuangan, menganalisis dan memecahkan permasalahan keuangan, serta menerapkan teknik analisis dalam pengambilan keputusan, meliputi keputusan investasi, pembelanjaan jangka pendek dan jangka panjang, serta kebijakan dividen secara tepat dan bertanggung jawab. Yang terakhir yaitu sistem penilaian yang saya lakukan, di mana dasar penelitian yaitu yang pertama adalah dari aspek UTS sebesar 15%, dari UAS sebesar 20%, kemudian dari tugas dan proyek, di mana mahasiswa diberikan tugas individu dan kelompok termasuk riset konsumen yang dinilai berdasarkan kedalaman analisis, penguasaan materi, dan kemampuan untuk menghubungkan teori dan praktek sebesar 30%. Adapun kuis sebesar 5%, kemudian yang terakhir adalah penilaian partisipasi sebesar 30%, di mana mahasiswa yang aktif berpartisipasi dalam diskusi di kelas dan kegiatan kelompok akan mendapatkan nilai tambahan. Berikut adalah cuplikan rekaman video pembelajaran yang saya lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini teman-teman? Baik. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana time value of money dan capital budgeting dalam penerapan mata kuliah manajemen keuangan. Baik, sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan profil saya sendiri. Perkenalkan, nama saya adalah Iman Supriyadi, saat ini tinggal di Krian.
Ini adalah beberapa buku yang sudah saya tulis ya teman-teman, bisa diperhatikan di sini ada beberapa buku yang saya tulis terkait dengan fokus saya lebih di keuangan. Ada yang lebih menggunakan, ada yang secara manual, beberapa juga ada yang terkomputerized. Nah, di sini buku ini nanti saya jadikan sebagai acuan atau dasar di mata kuliah yang mendukung khususnya di materi ini. Nah, teman-teman, untuk pendahuluan, time value of money atau nilai mata uang adalah satu konsep bahwa Rp1 sekarang itu nilainya lebih berharga daripada Rp1 di masa yang akan datang. Di mana nilai konsep waktu uang penting dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan investasi dan pendanaan jangka panjang. Teman-teman bisa perhatikan bahwa konsep time value of money atau nilai uang atas waktu itu banyak digunakan dalam manajemen keuangan perusahaan, di mana konsep perencanaan keuangan itu juga digunakan. Konsep time value of money atau dalam bahasa Indonesia disebut nilai waktu uang adalah merupakan konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang itu akan jauh lebih berharga daripada nilai uang yang akan datang, atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu. Nah teman-teman, ini ada beberapa konsep yang kita gunakan ketika kita belajar time value of money. Yang pertama adalah namanya future value atau FV. Kemudian yang kedua ada namanya present value atau PV. Ada future value of annuity. Yang terakhir adalah present value of annuity. Teman-teman perhatikan, di sini apakah ada yang tahu berapa harga pentol di tahun 2010? Satu biji berapa? 2010? Rp100 ya. Sekarang berapakah harga pentol? Naik berapa kali lipat? 10 kali? Nah, itulah yang akan kita bahas. Jadi nilai uang, atau teman-teman pernah dengar istilah, ayo silakan kalian investasikan ke tempat saya, kasih saya 3 juta, 30 tahun yang akan datang, uang Anda akan senilai 1 miliar. Kita hitung, 30 tahun yang akan datang, uang senilai 1 miliar, kalau kita konversikan menjadi nilai saat ini, berapakah sih nilainya? Gitu ya teman-teman ya, ini adalah konsep time value of money. Sekarang yang pertama adalah future value. Perhatikan, kalau future value adalah nilai aset saat ini pada masa depan berdasarkan tingkat pertumbuhan yang diasumsikan, di mana future value penting untuk investor dan perencana keuangan karena mereka menggunakan untuk memperkirakan berapa nilai investasi yang dilakukan saat ini untuk masa depan. Teman-teman perhatikan di sini. Pada periode 0 ada uang sebesar 100 dengan tingkat bunga sebesar 5%. Pada tahun ketiga berapa sih nilainya? Nah, formula yang kita gunakan di sini teman-teman bahwa nilai masa depan atau future value adalah sama dengan PV. PV adalah present value dikalikan dengan 1 plus I pangkat N, di mana PV itu adalah present value plus 1 plus I. I adalah nilai diskonto atau suku bunga dipangkatkan dengan N. N adalah periode waktunya. Untuk lebih memahami, saya kasih satu contoh. Contoh ini ya. Anda menabung sebesar 100.000 di salah satu bank dengan tingkat suku bunga sebesar 5% per tahun. Berapa uang yang Anda miliki setelah 3 tahun? Dengan PV sebesar 100.000, kemudian I sebesar 5% dan N sebesar 3, maka kita dapatkan angka sebesar 115.7.602,50. Jadi teman-teman, kita memiliki uang sebesar 100.000, 3 tahun yang akan datang dengan tingkat bunga sebesar 5%, maka uang kita akan berubah menjadi 115.762,50. Itu adalah untuk yang future value. Kemudian yang kedua adalah present value. Nah, present value adalah kebalikannya teman-teman ya. Ada nilai uang sekian di sekian periode waktu yang akan datang. Kira-kira kalau kita konversikan berapa sih nilainya? Gitu ya teman-teman ya. Pernah kan sering dengar ada promo asuransi. Ayo simpan uang ke saya. Nah, kita akan coba menghitung berapa sih nilai itu kalau kita konversikan menjadi nilai saat ini. Nah, formulanya adalah kebalikan. PV atau present value sama dengan EV dibagi dengan 1 plus I pangkat N. Kita balik jadi
PV adalah present value, kemudian future value adalah nilai yang akan datang dibagi dengan 1 plus I. I adalah interest atau tingkat suku bunga, dan N adalah periode yang akan kita cari. Contoh soal, Anda berencana untuk membeli barang senilai 115.762,50 untuk waktu 3 tahun yang akan datang dengan tingkat suku bunga sebesar 5% per tahun. Berapa uang yang harus Anda miliki saat ini? Dengan future value sebesar 115.762,50, interest sebesar 5%, dan periode waktu sebesar 3, maka kita dapatkan nilai tersebut adalah 100. Kebalikannya ya, tadi adalah present value, tadi pertama adalah future value, yang berikutnya adalah present value. Yang tadi adalah nilai uang yang akan datang, kita balikkan lagi menjadi nilai uang saat ini. Sekarang selanjutnya adalah future value of annuity. Yang sering terjadi adalah kita tidak menanamkan satu kali dan kemudian membiarkan uang beranak pinak. Yang sering kali terjadi ketika kita menyisihkan dana untuk tabungan, apapun namanya itu, setiap awal bulan atau setiap tahun periode tertentu. Sebagai contoh, bila kita menentukan setiap awal bulan akan menyisihkan dana sebesar 100.000 dan ingin tetap melakukannya selama 3 tahun, berapa jumlah uang yang terkumpul di akhir tahun ketiga tersebut? Tadi kita sempat berbicara terkait dengan future value. Nah, sekarang ada lagi namanya future value of annuity. Bedanya apa? Teman-teman perhatikan. Kalau future value kita punya uang 100, nanti 3 tahun yang akan datang berapa nilainya. Tapi kalau future value of annuity, kita punya uang 100 tetapi dicicil. Misalkan 100 kita cicil selama 3 kali. 300, 300, 300, berapa nilainya di 3 tahun yang akan datang. Yang teman-teman sudah nyicil rumah, paling ada gambaran ya. Nah, ini formulanya. Future value of annuity, formulanya adalah payment dikalikan dengan 1 plus I pangkat N minus 1 dibagi dengan I. Contoh soal, Anda menentukan setiap awal bulan akan menyisihkan dana sebesar 100.000 dan ingin tetap melakukannya selama 3 tahun. Berapa nilainya? Ya, berapa nilainya? Ternyata kita dapatkan 100.000 tadi, angkanya mendapatkan hasil 315,20. Kita menggunakan tabel yang namanya future value of annuities, 3 tahun kita mencari, ternyata didapatkan angka 3.152, kita kalikan sehingga didapatkan 315,250. Gitu teman-teman ya. Jadi 100, 100, 100. Berapa nilainya? Ternyata hasilnya adalah 315,250. Nah teman-teman, ada 2 pernyataan. Jika pembayaran dilakukan pada akhir tahun, maka kita memiliki anuitas biasa atau ordinary annuity atau anuitas ditangguhkan. Sedangkan jika pembayaran dilakukan pada awal tahun, maka kita memiliki yang namanya anuitas jatuh tempo. Di mana anuitas biasa lebih sering umum digunakan dalam ilmu keuangan. Jadi kalau teman-teman pas waktu belajar time value of money, yang sering digunakan adalah anuitas jatuh tempo. Di mana future value annuity jatuh tempo sama dengan future value annuity biasa dikalikan 1 plus I. Ingat ya, I adalah interest, tingkat suku bunga yang berlaku di sana. Sekarang coba perhatikan untuk yang nilai sekarang anuitas biasa. Di tahun pertama sebesar 100 kita dapatkan 272, didapatkan dari present value of annuity. Present value of annuity kita ambil dari tabel. Sudah ada beberapa disajikan tabel di sana, digunakan untuk mencari berdasarkan tingkat diskonto yang sudah ditentukan. Nah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ke kriteria keputusan penganggaran modal, ada yang ingin tanya barangkali? Oke, silakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad. Siap. Mohon izin bertanya, apakah ada metode perhitungan time value of money secara computerized? Oke. Terima kasih. Apakah ada cara penghitungan time value of money secara terkomputerized gitu teman-teman ya?
Kalau misalkan kita kembali ke beberapa penghitungan, contoh, misalkan kita ke future value. Future value adalah future value sama dengan present value kalikan 1 plus I pangkat N. Kemudian yang present value sama dengan future value dibagi 1 plus I pangkat N. Kemudian yang future value of annuity adalah payment dikalikan dengan 1 plus I pangkat N minus 1 dibagi I. Apakah ada penghitungan secara komputeris? Alhamdulillah teman-teman, ternyata jawabannya ada. Ada beberapa alternatif. Salah satu contohnya, teman-teman bisa mencari yang namanya kalkulator keuangan. Itu teman-teman bisa lihat di websitenya perbankan seperti BNI, BCA, insya Allah ada, BRI juga ada. Jadi teman-teman silakan cari kalkulator keuangan, tentukan nilai saat ini berapa, tingkat suku bunga berapa, pembayarannya berapa, nanti angka ini akan muncul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa menggunakan spreadsheet yang ada dalam Microsoft Excel, teman-teman. Jadi ternyata dalam Microsoft Excel ada beberapa fungsi yang terkait dengan keuangan yang kita bisa gunakan untuk menghitung berapa nilai uang saat ini, berapa nilai uang yang akan datang, berapa nilai uang yang akan datang ketika kita nyicil. Gitu ya. Pak, saya pengen punya uang sebesar 1 miliar di 30 tahun yang akan datang. Kira-kira berapa sih yang kita punya uang tersebut untuk bisa menyentuh angka tersebut? Jadi ada dua pendekatan teman-teman. Pertama menggunakan kalkulator keuangan yang ada dalam website perbankan. Yang kedua adalah dengan menggunakan spreadsheet yang ada dalam Microsoft Excel. Oke, sekarang implementasi time value of money dalam penganggaran modal. Nah teman-teman, investasi merupakan penanaman kembali dana yang dimiliki oleh perusahaan ke dalam suatu aset dengan harapan akan mendapatkan atau meningkatkan profitabilitas perusahaan di masa mendatang. Anggap saja saya sama masnya adalah bestie ya, bestie. Lama kita tidak pernah ketemu. Nah suatu saat masnya tahu kalau saya punya usaha ternak lele. Nah kebetulan masnya saat ini punya uang sebesar 100 juta. Nah saya ketemu sama masnya, Mas daripada uang 100 juta masnya anggurin, lebih baik ayo invest ke tempat saya. Pertanyaannya masnya penasaran, lah uang 100 juta kira-kira kalau saya investasikan ke Pak Iman menguntungkan atau tidak? Gitu ya. Kalau misalkan saya investasikan ke investasinya Pak Iman, kira-kira layak enggak untuk kita danai? Nah, untuk kita bisa menghitung layak atau tidak, ada beberapa metode yang akan disajikan. Yang pertama adalah payback period, teman-teman. Payback period. Payback period fokusnya adalah ketika kita menginvestasikan, kira-kira kita akan balik modal pada tahun keberapa. Misalkan kita investasikan sekian rupiah, kalau saya mengharapkan balik modal pada tahun kesekian, maka dia harus kembali. Gitu teman-teman, konsepnya adalah seperti ini. Kapan kita akan balik modal di tahun yang kita harapkan? Sebagai contoh, jika masa pengembalian maksimum yang diinginkan perusahaan adalah 4 tahun dan proposal investasi membutuhkan pengeluaran kas sebesar 100.000, haruskah proyek tersebut diterima? Saya mengeluarkan uang 100.000, kemudian 10.000, kemudian ini adalah arus kasnya. Dengan menggunakan payback tradisional, berapa sih nilainya? Ternyata didapatkan sebesar 3/3 tahun. Di mana cara mendapatkannya adalah 2.000 ditambah 4.000 sama dengan 6.000, ditambah 3.000 sama dengan 9.000 kurang sekian ini. Karena kita mengharapkan sebesar, kita diinginkan adalah 4 tahun, tapi ternyata kita sampai ke 3 tahun, otomatis proposal atau ajakan untuk investasi maka kita terima. Tapi ternyata teman-teman, konsep payback tradisional ada beberapa kelemahan. Perhatikan, karena arus kas dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5 kita berasumsi nilainya adalah tetap. Padahal di awal kita sudah belajar ilmu yang namanya time value of money. Nilai uang saat ini itu akan berbeda dengan nilai uang yang akan datang. Maka ada beberapa pendekatan lainnya, yaitu dengan menggunakan payback period yang memperhitungkan diskonto. Jadi teman-teman perhatikan di sini ada proyek A dan proyek B.
di mana tahun kas pertama untuk yang proyek A itu adalah 6.000, 4.000, 3.000, 2.000 sampai 1.000. Untuk yang proyek B cuma ada di tahun pertama sebesar 5.000, tahun kedua adalah 5.000. Ternyata teman-teman, dengan menggunakan diskonto atau tingkat nilai uang yang kita perhitungkan, ternyata proyek A didapatkan payback period sebesar 3,07 tahun. Untuk yang proyek B ternyata tidak ada masa pengembalian untuk diskonto. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa yang kita terima antara proyek A dan proyek B adalah kita terima yang proyek A. Gitu ya. Jadi yang pertama tadi adalah dengan payback period yang tradisional. Kemudian yang kedua dengan kita memperhitungkan tingkat diskonto atau time value of money. Itu tadi yang payback period. Yang selanjutnya adalah metode yang namanya net present value. Net present value adalah metode yang kita gunakan untuk apa? Untuk menilai total dari keseluruhan arus kas yang sudah kita hitung berdasarkan nilai uang yang akan datang. Kemudian total secara keseluruhan itu kita kurangi dengan modal yang pernah kita keluarkan di awalnya. Dengan beberapa kriteria teman-teman. Yang pertama adalah NPV lebih besar atau sama dengan dari 0, maka investasi kita terima. Jika NPV kurang dari 0, maka kita tolak. Contoh, PT Lalali sedang mempertimbangkan sebuah mesin baru yang akan mengurangi ongkos perakitan mobil. Ini adalah data arus kasnya teman-teman ya. Jadi langkah pertama kita konversikan dulu nilai uang yang akan datang, kita konversikan menjadi nilai uang saat ini. Sebagai contoh, pada tahun keempat ada nilai uang sebesar 12.000. Kalau kita konversikan menjadi nilai saat ini ternyata cuma 7.626. Kemudian kita totalkan, kita kurangkan dengan pengeluaran awal yaitu sebesar 40.000 sehingga didapatkan sebesar 7.675, di mana jika NPV adalah lebih besar daripada 0, maka investasi kita terima. Jadi ada gambarannya Mas ya. Misalkan suatu saat Masnya diajak, ayo invest ke saya. Daripada uang kamu nganggur, lebih baik ayo investasikan ke usaha saya atau bisnis saya. Pertanyaannya, layak enggak investasi tersebut kita danai? Kita punya uang, jangan-jangan ketika kita investasikan ternyata investasinya salah, uang kita hilang. Itu yang kedua, yaitu dengan menggunakan NPV, net present value. Kemudian selanjutnya adalah dengan menggunakan namanya profitability index ya, indeks profitabilitas. Nah, kalau yang NPV tadi, total arus kas yang sudah kita diskontokan kita kurangi dengan pengeluaran awal. Kalau yang profitability index adalah total arus kas yang kita diskontokan kita bagi dengan pengeluaran awal. Kalau kurang itu maka patokannya adalah angka 0, tetapi kalau kita bagi yang menjadi parameter kita adalah angka 1. Present value, profitability index lebih besar dari 0 kita terima, jika kurang dari 1 maka kita tolak. Contohnya adalah demikian. Sama yang kita lakukan ketika kita menghitung, yaitu kita mengkonversikan nilai uang yang akan datang, kita konversikan menjadi nilai uang saat ini. Sebagai contoh, pada tahun pertama ada uang sebesar 15.000. Kalau kita konversikan menjadi nilai uang saat ini berapa nilainya? Ternyata nilainya adalah 13.636. Kemudian kita totalkan di sini teman-teman. Didapatkan angka sebesar 53.682. Kemudian kita bagi dengan pengeluaran awal yaitu sebesar 50.000 sehingga dapatkan 1,074. Tadi dikatakan bahwasanya profitability index lebih dari 1, maka investasi layak kita terima. Alhamdulillah teman-teman ya. Jadi kita sudah dapat materi yang pertama, bagaimana menghitung nilai uang yang akan datang. Kemudian bagaimana cara kita menghitung nilai uang yang akan datang kita konversikan menjadi nilai uang saat ini. Kemudian kita juga menghitung nilai uang yang akan datang bagaimana kalau kita nilainya adalah dengan cara mencicil. Kemudian konsep tersebut kita implementasikan dalam capital budgeting, di mana kita menghitung layak tidak kalau kita investasikan uang yang saya miliki kepada suatu usaha tertentu. Berikutnya adalah IRR. IRR, tingkat pengembalian internal. Oke, sebelum saya lanjut mungkin ada yang tanya lagi? Ya, silakan Mbak. Terima kasih.
Oke, terima kasih Mbak. Apakah di era digitalisasi ya dengan munculnya cryptocurrency, teman-teman mungkin kalau boleh tahu, ada yang tahu cryptocurrency itu apa? Cryptocurrency, mata uang digital. Teman-teman ada yang pernah dengar istilah Bitcoin? Ada dengar nggak ya? Terus Ethereum. Nah, apakah dengan kemunculan mata uang tersebut konsep time value of money apakah tetap ada? Nah, ternyata teman-teman konsep kedua tersebut akan menjadi bahan kajian. Kalau teman-teman belajar ada namanya uang kartal, ada namanya uang fiat. Uang fiat contohnya adalah uang yang kita pegang saat ini. Contoh 100.000 nilainya itu akan berbeda tiap negara, tapi kalau cryptocurrency dia nilainya akan sama di semua negara. Oke teman-teman, selanjutnya adalah IRR, kita akan mencari tingkat diskonto pada 0. Nah ini untuk yang tugasnya, ini teman-teman nanti bisa dikerjakan untuk tugasnya, ada beberapa soal. Nah terima kasih teman-teman atas pertemuan hari ini. Semoga kita nanti bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.